Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita banyak diskusi tentang project time management. Kali ini kita akan coba masuk ke materi project cost management ya. Jadi perlu diingat kembali ada triple constraint dalam project. Scope udah kita bahas terkait WBS. Waktu sudah banyak kita pelajari. Dan yang ketiga adalah cost sebetulnya. Nah, apa tujuan atau learning objective dari materi ini? Yang pertama lah Anda harus memahami pentingnya pengelolaan cost atau biaya dalam proyek. Yang kedua menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan cost di dalam proyek, menggambarkan proses dalam perencanaan proyek. Selanjutnya kita akan diskusi beberapa tipe bagaimana mengestimasi dari cost. Ada hal lain itu memahami bagaimana proses menentukan budget. Jadi kalau pada saat Anda sudah mengestimasi, selanjutnya adalah kita bisa menentukan budget dari proyek kita. Selanjutnya adalah memahami tentang benefit. Dan yang terakhir adalah Anda bisa menggambarkan bagaimana pengelolaan cost ini bisa dibantu menggunakan aplikasi. Nah, kenapa project cost management ini penting? Satu, dari berbagai pengalaman ternyata beberapa proyek-proyek IT itu memiliki track yang tidak bagus, terutama dalam menggunakan budgetnya. Sering terjadi overrun atau aktual lebih besar dari budget yang dianggarkan. Beberapa data memperlihatkan bahwa beberapa proyek itu overrun sampai 27%. Jadi ini memberikan gambaran bahwa kita penting mengelola cost ini juga dengan baik. Ini beberapa hal juga data-data yang memperlihatkan bagaimana lemahnya pengelolaan cost dalam proyek. Ini sampai orang operan sampai nyampe 26 bilion dolar gitu ya. Di besar sekali gitu kalau nggak dikelola dengan baik. Nah, kita akan masuk ke beberapa pemahaman penting atau dasar dari project cost management. Kita akan mulai dengan pengertian atau definisi begitu ya. Jadi cost ini poin penting. Cost adalah resource atau sumber daya yang dikorbankan atau akan dianggap hilang gitu untuk mendapatkan tujuan dari sebuah objektif untuk menggapai sebuah tujuan gitu. Jadi cost adalah sesuatu resource atau sumber daya yang kita korbankan untuk mencapai sebuah spesifik tujuan tertentu begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Anda mau sesuatu, Anda ingin mengharapkan sesuatu, maka pasti diperlukan sesuatu yang dikorbankan. Dan itu yang namanya cost. Umumnya, cost itu diukur menggunakan pendekatan keuangan. Dolar, rupiah, rupiah, real, dan seterusnya begitu ya. Kalaupun ada resource yang tidak bisa dikonversi, ujung-ujungnya harus dikonversi ke dalam bentuk uang gitu ya. Waktu itu kan bukan satuan keuangan, tapi itu bisa dianggap sebagai cost. Misalnya kalau ada sumber daya manusia yang kita investasikan berapa lama, itu bisa dihitung juga nanti cost-nya. Oleh karena itu, pengelolaan cost dalam proyek itu meliputi semua proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek dapat selesai dalam budget yang disetujui. Jadi tujuan utama dari pengelolaan cost dalam proyek adalah semua proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek itu selesai di dalam proyek yang disetujui. Kira-kira itu. Nah, ini empat tahapan penting dalam project cost management. Yang pertama adalah project planning cost management. Jadi menentukan kebijakan, prosedur, mendokumentasi yang akan digunakan dalam perencanaan, mengeksekusi dan mengontrol cost dalam proyek. Jadi Anda bikin perencanaannya dulu, prosedurnya, bagaimana cara mendokumentasinya, bagaimana cara membuat perencanaan, mengeksekusi dan mengontrolnya. Setelah itu, tentu ada proses yang namanya estimating cost. Jadi bagaimana mengestimasi sebuah cost. Jadi membangun sebuah perkiraan atau estimasi dari cost dari resource atau sumber daya yang dibutuhkan untuk selesainya sebuah proyek. Jadi Anda harus mengestimasi kira-kira berapa sih resource yang diperlukan yang ujungnya akan diukur sebagai cost. Nah, selanjutnya di tahap 3 adalah menentukan budget.
Jadi pada saat mengestimasi kan ada alokasi semua estimasi dari cost dari semua kegiatan menjadi sebuah patokan dari project dan itu yang namakan dengan budget. Jadi semua estimasi dari setiap aktivitas itu kita hitung menjadi sebuah baseline dari budget. Selanjutnya kalau budget udah ditetapkan, maka pada saat project dieksekusi kita masuk ke proses yang berikutnya adalah mengontrol budget. Mengontrol cost, controlling cost. Jadi cost-nya harus dikontrol supaya terutama tidak operan dalam eksekusinya begitu ya, tidak melebihi apa yang kita tetapkan. Termasuk juga mengontrol pada saat underrun sebetulnya. Jadi budget ini apakah Pak budget yang di bawah planning itu bagus? Belum tentu bagus, artinya bisa jadi itu tidak tereksekusi gitu programnya. Tidak hanya di atas budget juga gitu. Oke, ini beberapa prinsip dalam cost management. Jadi kalau Anda mendapatkan sponsor, executive board misalnya dalam sebuah project, mereka akan lebih fokus, interest atau tertarik pada saat bicara masalah cost begitu ya, daripada bicara masalah itemnya begitu. Karena bagi investor dia akan lihat oh berapa investasi yang dia berikan, kira-kira yang kembali akan berapa, apapun projectnya. Gitu. Jadi oleh karena itu dia akan selalu bicara masalah profit misalnya. Yang didapat dikurangi pembelanjaan, terus ada profit margin, rasio antara revenue terhadap profit, dan seterusnya. Jadi, executive board akan banyak concern di sini. Oleh karena itu, pengelolaan cost menjadi sangat penting. Ini beberapa contoh menarik, gitu, contoh baik bahwa dengan menerapkan project cost management yang baik, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil dalam mengelola atau mengeksekusi proyeknya. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa tipe dari cost dan benefit. Yang pertama ada yang namakan dengan tangible cost atau tangible benefit. Apa itu tangible cost dan tangible benefit? Yaitu sesuatu atau cost atau benefit dari organisasi yang sangat mudah diukur dalam satuan monetary atau keuangan, dirupiahkan misalnya. Jadi pada saat ada resource misalnya yang kita dapatkan dan bisa diukur dalam bentuk uang, itu adalah tangible, termasuk keuntungan yang kita dapat atau benefit. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan intangible cost dan intangible benefit. Jadi, ini adalah cost atau benefit yang agak sulit untuk diukur ke dalam satuan uang. Misalnya kita mendapatkan benefit pelanggan menjadi lebih loyal. Nah, bicara loyal ada sesuatu yang agak sulit diukur dalam keuangan, tetapi ujungnya bisa dikonversi begitu. Itu tetap dikatakan benefit begitu ya dan seterusnya. Terus ada yang dinamakan direct cost, yaitu adalah cost yang berhubungan langsung dengan biaya produksi. Gitu ya. Jadi kalau kita memproduksi software atau aplikasi, tentu direct cost-nya misalnya adalah memberi software yang untuk mendukung atau biaya programmer dan seterusnya. Selanjutnya ada indirect cost, jadi yang tidak secara langsung dengan produksi tetapi sangat berkaitan dengan kinerja dari project begitu ya. Bisa jadi masalah branding dan seterusnya itu adalah indirect cost. Ada juga sunk cost, yaitu uang yang kita spend di waktu lalu gitu ya. Kadang-kadang kita menggunakan uang dulu untuk investasi dalam jangka panjang begitu, udah siapkan di waktu lalu. Tapi ini jarang digunakan. Yang sering kita muncul dalam proyek adalah tangible cost, intangible cost, direct cost, dan indirect cost. Ini tahap pertama dari project cost management. Jadi yang dilakukan adalah project team itu banyak menggunakan expert judgment. Jadi kadang-kadang project itu menggunakan ahli untuk menjustifikasi, menganalisis teknis, supaya apa yang kita bangun itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu ya. Terutama dalam membangun perencanaan dalam cost. Nah, apa yang dilakukan dalam manajemen cost ini adalah satu adalah tingkat dari akurasi, organisasi prosedur, bagaimana kontrol threshold, terus aturan-aturan yang berkaitan dengan pengukuran,
terus bagaimana melaporkannya, dan deskripsi dari masing-masing proses. Yang kedua adalah mengestimasi. Ini yang harus dilakukan. Jadi Anda sebagai project manager itu harus ambil bagian dalam mengestimasi sebuah cost secara serius. Jika proyek Anda itu ingin selesai dalam budget yang disetujui misalnya, atau yang dibatasi sesuai dengan budget yang disetujui. Anda diharapkan mengetahui beberapa tipe dalam mengestimasi cost gitu ya. Jadi ini penting juga. Nah, beberapa hal yang terkait dengan ini banyak dilakukan oleh orang begitu ya. Jadi kadang-kadang digunakan juga tenaga ahli begitu ya untuk mengestimasi kalau memang kita tidak cukup berpengalaman begitu ya. Ada beberapa tahapan juga untuk mengestimasi sebuah cost dari sebuah aktivitas yang ujung-ujungnya menjadi sebuah budget. Jadi umumnya memang persentase dari project cost dalam sebuah project umumnya memang berkaitan dengan labor cost, jadi biaya sumber daya begitu ya. Itu kebanyakan umumnya seperti itu. Nah, ini beberapa tools atau teknik yang digunakan dalam mengestimasi sebuah cost. Yang pertama, ini yang paling sering adalah analog atau top down estimate. Biasanya ini menggunakan teknis, menggunakan budget sebelumnya gitu. Kalau kita mau melakukan kegiatan yang hampir sama, biasanya kita menggunakan analog begitu ya dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, terutama proyek-proyek yang similar. Atau juga kita bisa menggunakan bottom up estimate, artinya dari masing-masing aktivitas yang paling kecil, dari work breakdown structure yang kita punya, kita bisa menghitung gitu ya. Jadi untuk kegiatan A kita menghabiskan berapa, B, C dan berapa, nah, tinggal dihitung saja begitu ya, dari yang kecil-kecil dulu. Yang ketiga ini menggunakan pendekatan keilmuan gitu ya, parametric modeling, forecasting, menggunakan model matematik dan seterusnya. Ya, untuk proyek-proyek yang resikonya banyak atau tinggi sering ini digunakan. Tapi kalau untuk proyek-proyek yang biasa, ya cukup orang banyak menggunakan, kalau enggak analog, lihat proyek similar yang sama, atau menggunakan ya kita hitung betul dari kegiatan-kegiatan yang lebih detail. Nah, sering muncul dalam masalah-masalah dalam mengestimasi sebuah cost. Pertama, ya kadang-kadang tidak detail ya, estimasi terlalu cepat dilakukan. Kadang-kadang orang tidak cukup pengalaman, kadang-kadang ya underestimate juga, sementara manajemen perlu akurasi yang tepat begitu ya. Nah, dua hal itu yang terjadi, kita terlalu cepat atau gegabah dalam menghitung estimasi. Yang kedua, kadang-kadang kita memang tidak cukup experience dalam menghitung itu. Ini yang saya lakukan, yang kita bisa lakukan. Jadi bisa melakukan surveyor profesional gitu ya. Tapi ini jadi cukup mahal. Jadi atau kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin gitu ya. Ini biasa juga kita lakukan. Atau yang paling mudah adalah mengestimasi cost menggunakan WBS dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah estimasi, tentu estimasi dari setiap aktivitas dari biaya yang kita lakukan atau cost dalam proyek, selanjutnya adalah menentukan budget. Jadi cost budgeting itu melibatkan alokasi dari project cost estimate to individual work item over time. Jadi semua individual work dari WBS, estimasi cost-nya sudah ada, dijumlahkan, ini menjadi budget. Jadi seperti itu. Nah, nanti budget ini akan menjadi baseline sebagai dasar persetujuan dalam proyek setelah dianalisis, setelah direview, dan seterusnya begitu ya. Nah, proses yang keempat, tentu kalau budgetnya udah disetujui sebagai panduan atau sebagai dasar untuk melakukan eksekusi proyek, selanjutnya adalah bagaimana bahwa cost itu bisa dikontrol dengan baik. Jadi beberapa proses dalam mengontrol proyek itu diantaranya adalah bagaimana memonitor performance dari cost gitu ya. Jadi Anda lihat monitoring penggunaannya seperti apa, apakah penggunaan yang besar juga sejalan dengan kinerja yang besar juga, dan seterusnya.
Yang selanjutnya adalah memastikan bahwa memang di tengah jalan suka ada perubahan-perubahan dalam proyek, sehingga Anda bisa menentukan dalam monitoring ini kalau ada sesuatu atau cost yang harus direvisi, begitu ya. Kadang-kadang terjadi misalnya waktu mengestimasi cost tidak ada dalam keadaan normal, tapi pada saat eksekusi mungkin terjadi bencana dan lain-lain sehingga kita harus merevisi cost ini juga harus menjadi perhatian Anda. Oleh karena itu controlling atau monitoring menjadi penting. Informing project stakeholder of outage change to the project that will affect the cost. Jadi kalau ini kejadian seperti yang sampaikan pada poin 2 ini, maka kita memang harus bisa menginformasikan kepada project stakeholder tentang perubahan ini. Nah, ini challenging-nya adalah banyak organisasi di dunia ini itu mempunyai masalah dalam hal mengontrol cost. Karena itu ini menjadi bagian yang penting, ini menjadi bagian yang sangat serius dalam proyek. Ini beberapa variabel sebetulnya atau tools yang bisa digunakan untuk mengontrol proyek. Umumnya orang di PMI, Project Management Institute, menggunakan EPM, jadi Earned Value Management. Secara garis besar, IPM itu lihat performance antara cost yang kita rencanakan dengan aktual cost yang dibelanjakan gitu ya. Secara teknisnya seperti itu gitu ya. Nah, ini beberapa satuan yang digunakan dalam earning value management, ada plan value, ada actual cost, ada earn value. Jadi plan value ada nilai yang kita rencanakan, aktual yang kita eksekusi begitu. Earn value adalah sesuatu budget cost performance yang kita dapat. Jadi dengan budget yang kita keluarkan, performance dari sisi pekerjaan itu seperti apa, begitu ya. Jadi kira-kira gambarannya kita udah mengeluarkan cost berapa, pekerjaan kita selesai berapa, gitu. Kira-kira seperti itu. Ini beberapa satuannya ada earn value, plan value, actual cost, cost varian, schedule varian, dan seterusnya. Ini beberapa rumusnya, formula untuk mendapatkan hal tadi, tinggal dimasukkan nilai-nilainya begitu. Nah, bagaimana aturannya? Ya, negatif number for cost and schedule variant negative problem in those area. Jadi kalau kita mendapatkan nilai negatif dari cost dan schedule varian, itu mengindikasikan ada sesuatu di sana. Ini harus menjadi perhatian. Yang kedua, CPI and SPI, kalau kurang dari 100% mengindikasikan ada masalah. CPI tadi adalah cost performance index. Jadi kalau cost performance indexnya lebih kecil dari 1 atau 100%, atau schedule performance indexnya kecil dari 1, artinya tidak sesuai harapan itu sebetulnya, maka akan ada itu tandanya ada masalah di sana. Jadi variabel ini digunakan untuk mengontrol dari project. Secara grafis bisa dilihat dari seperti ini begitu ya. Jadi di sana ada actual cost, ada plan value yang direncanakan, ada earn value. Nah, kenapa ini penting? Pengontrolan proyek ini ya di seluruh dunia ini menjadi bagian penting terutama untuk proyek-proyek yang sangat besar begitu ya. Karena sekali variannya kecil saja itu sama dengan budget yang sangat besar. Beda dengan proyek-proyek yang tidak terlalu besar gitu. Sehingga ini tidak jadi isu. Oleh karena itu pengontrolan proyek menggunakan earn value management ini menjadi penting dan ini banyak digunakan di dunia ini gitu ya, di Middle East, South Asia, Kanada, Eropa dan seterusnya begitu ya. Ini beberapa penggunaan metode ini dalam mengontrol proyek, baik dari sisi pilot proyek yang besar dan kritis, termasuk dari organisasi-organisasi yang besar begitu, bagaimana earn value ini digunakan dalam mengontrol proyek. Nah, kita juga bisa menggunakan software untuk mengelola cost ini. Jadi sebetulnya bagaimana mengontrol, umumnya orang yang paling mudah adalah menggunakan resource planning, cost estimating, cost budgeting itu menggunakan spreadsheet ya, seperti Excel yang paling sederhana begitu ya. Dalam software atau aplikasi-aplikasi yang lain, spreadsheet ini juga menjadi fitur utama dalam mengontrol cost gitu ya. Kita bisa buat grafik di sini, kita bisa mengontrol grafik apakah di bawah, underrun atau di atas budget atau overrun begitu. Jadi kira-kira seperti ini, banyak juga aplikasi yang sophisticated sekali begitu. Microsoft Project Management salah satu juga bisa untuk mengontrol dari cost management. Jadi kira-kira seperti itu di dalam project cost management sebagai pengantar baik untuk teori maupun praktikum kita. Jadi saya akan bikin summary lagi bahwa project management ini adalah
kira-kira sangat penting begitu ya. Jadi project manager harus bekerja meningkatkan kemampuannya untuk melakukan atau menyelesaikan project dalam budget yang di-approve. Ada 4 tahapan, plan cost management, jadi bagaimana merencanakan pengelolaan project. Yang kedua adalah bagaimana Anda bisa mengestimasi cost dengan baik. Selanjutnya adalah menentukan budget dari estimasi cost yang didapatkan. Dan yang keempat, yang paling penting juga adalah bagaimana Anda bisa mengontrol project ini. Barangkali itu saja untuk pengantar pertemuan tentang project cost management. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.